uh, pembibitan rumput laut dengan menggunakan metode long line. Pembibitan rumput laut menggunakan metode long line ini, itu spesifikasi ukuran bervariasi. Jadi, untuk mempertahankan bibit ini, kita bisa menggunakan metode long line dengan ukuran 25 kali 25 meter, 25 kali 50 meter, 25 kali 100 meter, 50 kali 50 meter. Nah, pemilihan ukuran ini tergantung keadaan lokasi yang hendak kita kembangkan bibit rumput laut. Nah, jadi ketika kita memilih 25 kali 25 meter, maka sesuaikan dengan kondisi real, lokasi. Jadi ketika lokasi tersebut merupakan jalur pelayaran, nah kita tentunya harus tali long line ini tidak terlalu panjang, karena akan mempengaruhi jalur pelayaran atau kapal-kapal. Nah, ketika kita ukuran pembibitan rumput laut yang metode long line dengan jarak 25 100, maka kita harus perhatikan ya, pertama jalur pelayaran laut, terus yang kedua jangkar, tali jangkar itu, karena memang dia harus mempunyai tumpuan yang kuat untuk menahan tali reef tadi. Nah, tentunya kita perhatikan juga jalur atau arah arus gelombang, sehingga tali reef beberapa unit itu tidak berlilitan atau karena jaraknya berdekatan. Nah, kita harus betul-betul memperhatikan kondisi lokasi, terus yang berikut juga metode dan jarak pengikatan tali reef tadi ketika kita menggunakan metode long line. Nah, di sini metode long line, jarak per masing-masing tali reef ini 1 meter sampai 2 meter. Nah, 1 meter ini kita gunakan ketika lokasi tersebut berarus lambat. Nah, ketika berarus deras, jarak antara tali reef itu harus 2 meter. Nah, jadi ketika kita menggunakan 1 meter, maka tali reef yang pertama dan tali reef kedua akan bertemu dan akan terjadi pelilitan tali reef di situ, mengakibatkan rumput laut mudah rusak hanya karena akibat dari gelombang atau arus. Oleh karena itu, dalam hal pemilihan metode, dalam hal pengembangan bibit ini perlu kita kaji dan kita perhatikan secara bersama. Pemilihan dan penentuan lokasi pengembangan bibit laut ini dengan memperhatikan beberapa metode yang sesuai dengan kondisi lokasi budidaya. Nah, jadi ada desain konstruksi long line ini yang jaraknya 125 meter. Nah, ya tadi kita 2 meter per masing-masing tali reef, sedangkan ya arus lambat ya jarak masing-masing tali reef itu 1 meter untuk mengatasi terjadinya pelilitan rumput laut yang berada dalam tali reef. Nah, yang berikut dalam hal keberhasilan dalam mempertahankan kebun bibit atau pembibitan rumput laut ini, yang sangat mempengaruhi itu adalah lingkungan lokasi budidaya rumput laut. Jadi lokasi budidaya rumput laut ini dalam hal pembibitan
tentunya harus terhindar sebaran di perairan tersebut. Ada kandungan minyak di perairan tersebut, maka laju pertumbuhan rumput laut akan terhambat, bahkan bibit tersebut akan rusak, bahkan terlepas dari tali ikatan rilis tadi. Oleh karena itu, ya perlu hindari tumpahan minyak di sekitar area budidaya rumput laut. Nah, yang dalam hal ini bibit rumput laut yang dihasilkan. Jadi mutu bibit rumput laut yang berkualitas sesuai dengan syarat teknis tadi saya sudah sampaikan, itu perlu diperhatikan bibit rumput laut. Yang hal merupakan, dan berikut juga kita harus sesuaikan dengan kondisi lokasi yang memang memenuhi syarat. Dan rumput laut ini yang saya jelaskan tadi ada beberapa kriteria. Yang pertama, bebas dari hampasan ombak secara langsung. Kecepatan arus berkisar 20-40 cm per detik. Suhu 27-31 derajat Celcius. Salinitas 30 sampai 35 ppt per 8, perairan yang baik. Itu ketika ada gulma atau teraman rumput laut yang berada di lokasi tersebut, itu akan kelihatan bahwa kondisi perairan tersebut baik dan kelihatan subur. Yang berikut, jauh dari sumber, apalagi ketika ada muara sungai, ini sangat tidak diinginkan. Jadi harus terhindar dari pencemaran dan air sungai yang mengalir di lokasi tersebut. Jadi tentunya untuk materi berkaitan dengan teknik pembibitan rumput laut, kira demikian saya paparkan, dan nanti akan berkembang pada sesi diskusi. Oleh karena itu, berkaitan dengan teknis ini, saya rasa saya sudah uraikan satu persatu. Nanti akan lebih jelas kita masuk pada sesi diskusi ketika ada hal-hal yang kurang jelas dan kurang dimengerti, dan kita masuk pada sesi tanya jawab.